Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten Alur Film bersama Zona Visual. Di sini kita bakal ngelanjutin serial Vikings Valhalla season kedua part kelima, yakni episode 8 atau final. Jadi buat yang belum santai, segera siapkan cemilan, enakin posisi duduk karena tanpa berlama-lama kita akan masuk ke cerita. Oh ya, satu lagi buat yang belum paham tentang jalan ceritanya, boleh banget cek playlist kita dan tonton dulu Vikings Valhalla season pertama biar lebih paham dengan isi cerita. So ini dia Vikings Valhalla part 5. Oke, di sini kita masuk ke part 5 episode 8 yang sekaligus menjadi akhir atau penutupan Vikings Valhalla season kedua. Namun pertama-tama kita sedikit flashback dulu bagaimana cerita season kedua ini bermula. Setelah Kattegat berhasil diduduki oleh King Sven, ayahnya King Kenneth, Olaf tak memiliki tempat berkuasa lagi dan hanya menjadi seorang buronan. Tak lama Olaf berhasil ditangkap oleh Sven dan menariknya di sini ia malah dijadikan pengasuh cucunya King Sven yang bernama Spain untuk mengajarkan bagaimana caranya menjadi seorang Viking sejati. Dengan ini seketika Olaf kembali memiliki kuasa. Di sisi lain, ia mengkhawatirkan pergerakan Harald, Freydis, dan Leif yang kapan saja bisa merebut tahta Norwegia. Olaf kemudian memprioritaskan misi untuk mencari keberadaan mereka. Atas hal itu, Harald, Leif, dan Freydis memutuskan untuk kabur dan berpisah. Di mana Freydis akan pergi ke Jomsborg, tempat para Vikings pagan tersisa, sementara Leif dan Harald berkelana ke Novgorod untuk mengumpulkan pasukan. Sayangnya, tempat dan petualangan baru tak semulus yang mereka pikirkan. Freydis memiliki masalah dengan pemimpin Jomsborg, yaitu Harikar, sementara Harald tak mendapatkan pasukan dari sang paman. Setelah melalui perjuangan, keduanya akhirnya mendapatkan secerca harapan akan pencapaian mereka. Freydis berhasil menghabisi Harikar dan mengambil hati masyarakat di sana, sementara Harald dan Leif telah mulai perjalanan menuju Konstantinopel. Dan kini mereka berdua bersama kru kapal lainnya hanya berjarak 2 hari saja dari Konstantinopel. Dan di sini kita mulai lanjut ke cerita. Di akhir episode sebelumnya, Olaf beserta rombongan berhasil menemukan Jorundir yang kala itu tengah terombang-ambing di tengah laut. Ini semakin memperdekat keberhasilan misi yang dilakukan oleh Olaf untuk bisa mengetahui di mana berkumpulnya Jomsviking. Meski begitu, Jorundir menaruh keberpihakan kepada Olaf. Karena kita tahu bahwa Jorundir memiliki dendam tersendiri kepada Harikar. Padahal tanpa sepengetahuannya, kini Harikar sudah tiada. Apalagi di sini Olaf berjanji akan menjadikan Jorundir sebagai pemimpin baru Jomsborg menggantikan Harikar. Tak lama dari sana, mereka beranjak ke wilayah perairan yang masuk dalam teritori Jomsborg, di mana Freydis menyadari bahwa kapal yang terlihat dari jauh itu adalah Olaf dan pasukannya. Dengan katapel besar mereka pun menembak, namun hal itu tak berhasil dan hanya disambut gelak tawa oleh Olaf dan kawan-kawan. Atas hal ini, tentu masyarakat Jomsborg merasa cemas. Apalagi di sini persembunyian mereka telah diketahui oleh Olaf dan pasukannya. Namun, Freydis sendiri tak ingin bertindak gegabah karena jika kita bertahan dan melakukan serangan, bukan tidak mungkin Olaf akan kembali membawa pasukan yang jauh lebih banyak. Kita adalah penyembah dewa yang tersisa. Berkatnya, kita semua ada di sini dan dia akan kembali merenggut apa yang kita miliki. Jika ingin tetap hidup, maka kita harus ingatkan dia untuk lebih berupaya. Di sisi lain, Olaf sedang menceritakan kekurangan serta kelebihan Jomsborg melalui penjelasan seorang Jorundir. Yang intinya Jorundir memberikan keterangan bahwa kita tidak bisa semerta-merta masuk ke sana karena mereka memiliki prajurit utama yang kapan saja bisa melumpuhkan kita. Melalui darat tidak bisa menjadi solusi dan satu-satunya adalah melalui gerbang depan. Dalam hal ini Olaf begitu mempercayai dan menyerahkan misi ini kepada Jorundir. Namun yang terpenting di sini adalah setelah itu Jomsborg memberikan isyarat untuk melakukan perundingan. Olaf bersama beberapa perwakilan termasuk Jorundir kemudian masuk dan disambut oleh pasukan Jomsborg.
Salah satu pemuda di sana mengatakan bahwa Harikar sudah mati oleh kaumnya sendiri. Mendengar itu, Jorundir jelas terkejut. Ditambah setelah itu ia melihat Freydis dalam kondisi hidup. Selanjutnya Olaf mengambil alih pembicaraan dan seketika meminta untuk menyerahkan putranya Harald atau putranya Freydis. Jelas Freydis menolak, kalau mau lo harus langkahin dulu mayat gua. Pembicaraan mereka kemudian terpotong ketika ibunya Jorundir, yaitu Gudrid, tiba-tiba datang sembari mengatakan bahwa sang anak telah menjadi pengkhianat kaumnya sendiri. Sontak Jorundir langsung menghampiri sang ibu dan di situ kita melihat saat Gudrid memberikan secari kertas secara diam-diam. Ya mungkin saja hal itu merupakan sebuah pesan yang berisikan sebuah instruksi ataupun isyarat. Kita buang permasalahan di Jomsburg karena di London kita mendapatkan kabar gembira ketika Godwin sebentar lagi akan melangsungkan pernikahannya bersama Gita. Hal ini terlepas dari peran King Kenneth yang menjodohkan mereka berdua. Meskipun dibalik itu, sang istri, Queen Emma terlihat begitu cemberut mengingat dirinya memiliki polemik dan pandangan tersendiri terhadap sosok Godwin. Seusai upacara pernikahan, seperti biasa para hadirin dan tamu dipersilahkan untuk menikmati pesta. Sementara pengantin perempuan nampak bahagia pada saat diberikan hadiah istimewa dari Queen Emma. Godwin menatap dengan penuh penasaran apa yang sebenarnya diberikan Queen Emma kepada istrinya tersebut. Nah, setelah pengantin baru ini memiliki waktu berdua-duaan, baru Godwin langsung mempertanyakan hal itu kepada sang istri. Di mana ketika Gita memperlihatkan kalung cincin pemberian Queen Emma, raut wajah Godwin seketika berubah seakan-akan dirinya teringat sesuatu. Sebagai pengingat kalau Queen Emma memberikan kalung cincin ini yang kita tahu ia dapatkan dari jasad The Bear. Lain dari hal itu, Harald dan kawan-kawan kini tinggal berjarak 2 hari saja dari tempat yang mereka tuju. Masalahnya di sini kondisi kesehatan Mariam terlihat memburuk sehingga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Sekalian membangun kembali layar kapal dan mengumpulkan tenaga. Waktu demi waktu kondisi Mariam nampak tak karuan, bahkan dirinya beranggapan bahwa sudah tak mempunyai waktu lagi. Hal itulah yang membuat teman-teman di sana menaruh prihatin, terutama bagi sosok sang kekasih yaitu Leif. Lalu di momen-momen terakhir hayatnya, Leif terus setia mendampingi. Mariam sempat menyerahkan kunci rumahnya yang di Konstantinopel untuk dimiliki oleh Leif. Dan ketika lagu yang begitu mengharukan bersenandung, pelan-pelan Maria menutup mata sampai akhirnya keesokan harinya jasad Mariam langsung dikuburkan. Setelah itu, Harald terlihat nampak terdiam setelah menyadari bahwa kemungkinan impiannya akan tahta Norwegia telah sirna. Dalam hal ini, Elena terus memberikan support bahwa kamu telah mendekati sesuatu yang jauh lebih penting. Mungkin dengan menyerahkan harta ayahku, atau lebih tepatnya Lord Vitomir, akan sangat dihargai oleh Kaisar Konstantinopel. Tapi terlepas dari pembicaraan itu, mengapa kedua orang ini tiba-tiba terjalin dalam sebuah ikatan sampai kemudian? Di tempat lain kita melihat bagaimana antara Freydis dan Olaf saling mengucap doa kepada kepercayaannya masing-masing. Kemudian Freydis sejenak menyerahkan putranya kepada Rena dan berkata, jika aku tak kembali, tolong diingat bahwa anak ini adalah keturunan dari Harald Sigurdsson, cucu dari Erik the Red, keponakan dari Leif Erikson. Ibunya adalah Freydis Eriksdottir, sang penjaga Ima. Jangan sampai menyerahkan anak ini kepada Olaf dan ingatkan bahwa anak ini adalah anak seorang Viking. Baru setelah ini kita masuk ke pertempuran. Sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Freydis, Jorundir membawa sebagian pasukan Olaf untuk melumpuhkan pasukan Jomsburg yang berkumpul di atas tebing. Tak lama kemudian kontak pertama terjadi, di mana pasukan Olaf yang dipimpin oleh Big Show menyerang dari arah belakang. Sementara di saat yang bersamaan juga, seketika Jorundir berubah haluan dan malah menyerang Big Show atau utusan Olaf. Sontak mereka pun bertarung dengan sengit.
Namun di sini Yarundir terlihat begitu kewalahan, mengingat ia bertarung dengan hanya mengandalkan satu tangan saja. Meski begitu, Yarundir masih bisa mengungguli hingga pada akhirnya Big Show tewas dan akhirnya ia pun terkena luka parah. Poin pentingnya di sini Yarundir segera memberikan sinyal kepada pasukan Olaf yang masih menunggu di perairan untuk segera masuk ke gerbang Jomsborg. Padahal hal itu tak lain merupakan sebuah jebakan. Melihat sinyal tersebut, Olaf dan pasukan langsung beranjak dari sana. Dan menariknya, ketika memasuki gerbang, mereka telah ditunggu oleh Freydis hanya dengan seorang diri. Perlu diperhatikan, sembari mendengar Olaf berbicara, Freydis terlihat merilis beberapa galon minyak ke dalam air tanpa disadari oleh Olaf. Di sisi lain, Olaf nampak di atas angin karena ia merasa lawan yang dihadapi begitu lemah. Namun Freydis tak sedikit pun gentar dan menyadari akan keberadaan Spain, anak dari King Kenneth yang sekaligus sebagai Raja Norwegia. Freydis memintanya untuk turun dari kapal. Kemudian ia berjalan perlahan ke arah perapian dan tiba-tiba sontak, sini Olaf begitu geram dan tanpa basa-basi langsung menantang Freydis untuk menggelar pertarungan. Di sisi lain, Freydis telah siap dengan pedang dan perisai di tangan. Olaf melayangkan serangan pertama, lalu disambut halawan dari pihak lawan. Di awal, Freydis beberapa kali masih bisa menghindar, namun lama-kelamaan Olaf mampu menjatuhkan senjata yang dikuasai sang lawan. Sampai keduanya pun sama-sama terjatuh. Di situ pula mereka saling berusaha bangkit dari keadaan tersebut. Sekarang keduanya sama-sama bertarung tanpa menggunakan senjata. Setelah itu mereka berupaya secepat mungkin untuk kembali menggenggam senjata. Sayangnya Olaf lebih cepat, namun tiba-tiba Freydis muncul dari sisi yang tak terduga hingga pada akhirnya mampu menusuk Olaf dari arah samping. Dalam kondisi seperti itu, Olaf masih sempat mengatakan bahwa kematiannya akan dikenang sepanjang masa. Lalu dibalas oleh Freydis bahwa hal itu tak mungkin terjadi apabila tak ada seorang pun yang tersisa untuk menyampaikan kisahnya. Kemudian Freydis menghampiri Spain yang di sini terlihat begitu ketakutan dan memohon kepada Freydis untuk tidak membunuhnya. Nyatanya Freydis malah meminta kepada Spain untuk berdiri alih-alih membunuhnya saat itu juga. Sementara itu, Harald dan kawan-kawan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Kaisar Romanos setelah sang kaisar sendiri mendengar kisah mereka. Di mana Kaisar Romanos mendengar bahwa tujuan Harald dan kawan-kawan datang ke sana adalah untuk menyerahkan harta dari Lord Vitomir. Namun kenyataannya bukanlah seperti yang dipikirkan. Sebenarnya tujuan utama dari perjalanan ini adalah mengantarkan Elena yang ternyata merupakan calon pengantin sang kaisar. Hal ini sengaja dirahasiakan demi menjaga kelestarian Elena dari para penjahat. Untuk itu, sang kaisar sangat berterima kasih dan bersedia menghadiahi apapun yang diinginkan oleh Harald. Welcome to your new life. You did not know. Terakhir kita melihat beberapa orang misterius mendarat di Kattegat yang baru saja datang menggunakan sebuah kapal. Ternyata mereka tak lain adalah Freydis yang mengantarkan langsung Spain kepada ibunya, yaitu Alvigu. Tanpa banyak mempertanyakan apa yang terjadi, Alvigu terlihat sangat bersyukur dan tak lupa berterima kasih kepada Freydis. Hanya satu permintaan yang terucap dari mulut Freydis, yaitu terciptanya sebuah perdamaian, di mana Alvigu berjanji akan hal tersebut. Dan inilah akhir cerita dari Vikings Valhalla season kedua. Oke, cukup segitu dulu. Kami balik lagi dengan cerita yang lebih menarik. Jangan lupa terus support channel ini dengan subscribe, like, dan share. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.